Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Segala puji, puja syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat karunia yang Allah berikan itu semua tidak luput. Kita bisa berkumpul di masjid ini pada pagi yang tadi pagi itu hujan, yang mana hujan itu termasuk dari rahmat Allah yang insyaallah kita juga dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak luput dari yang namanya nikmat Allah. Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Dari yang beriman sampai yang kafir, semua bisa makan, semua bisa minum, semua bisa jalan. Tapi ada mereka yang tidak dapat nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana nikmat itu yang kita rasakan seperti saat ini. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, la in syakartum, ini janji Allah, akan Allah tambah nikmat itu. La in syakartum, akan Allah tambah nikmat itu. Contohnya, misalnya kita mempunyai sebuah harta, kita syukurin nikmat itu akan Allah tambah. Itu janji Allah. Tapi jika kita kufur, la in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Seperti kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Mereka adalah kaum yang dilebihkan dari fisik. Mereka besar, Pak. Saking besarnya gunung mereka pahat. Untuk mereka jadikan rumah, gunung mereka pahat. Kalau kurang percaya, sampai sekarang masih ada buktinya, Pak. Kita cari ya di Google, peninggalan kaum Samud. Ada itu, Pak. Gunung itu dipahatnya. Kayak rumah, ada pintunya besar. Seperti rumah. Saking besarnya mereka. Tapi apa? Allah berikan mereka nikmat. Udah mereka fisiknya besar, nikmat perkebunannya pun banyak juga. Misalnya ditanamnya hari ini bibit apel, ya kan? Besok pagi itu udah besar, Pak, udah tumbuh besar buahnya. Tapi mereka kufur akan nikmat. Mereka dustai nikmat Allah. Mereka diuji ketika mereka diberikan sebuah unta betina. Yang mana unta betina ini jangan diganggu gugat, kata Nabi mereka, Nabi Soleh. Jangan kalian ganggu gugat. Ketika dia makan, ketika dia minum, jangan dia apa-apain. Tapi mereka kufur, mereka dusta, mereka sembelih unta itu. Sehingga apa? Turunlah azab Allah yang sangat pedih kepada mereka. Kita bisa duduk juga termasuk dari nikmat Allah. Misalnya Allah ambil nikmat duduk dari kita, tentulah kita nggak akan bisa mengikuti majelis pada pagi ini. Allah berikan penyakit bisul, pasti susah untuk kita akan duduk. Pasti tidak akan nyaman kita mendengarkan kultum pada pagi ini. Itu salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di lain itu, nikmat Allah berikan sebuah perumpamaan. Kalaupun seluruh air lautan di dunia ini dijadikan sebagai tintanya, ranting-ranting itu dijadikan sebagai pena, dan seluruh daun di pohon di dunia ini dijadikan kertasnya, dijadikan untuk menulis semua nikmat Allah, itu nggak akan sanggup, Pak. Nggak akan tertulis. Saking banyaknya nikmat Allah itu. Betapa baiknya Allah kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Karena berkat perjuangan Nabi Muhammad, kita bisa merasakan nikmat Islam. Yang mana pada masa itu, ketika Nabi Muhammad mendakwahi kaum Mekah, kaum kafir Mekah, banyak sekali ujian dan cobaan, mulai dari celaan, hinaan, sampai percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar, tetap teguh dalam mendakwahi agama Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini yang insyaallah Allah rahmati, saya ingin membawa sebuah pembahasan mengenai seputar Al-Qur'an. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a, yaqra'u, iqra'.
artinya adalah membaca. Jadi di bahasa Arab itu ada fi'il madi, fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, Al-Qur'an itu ada masdar. Masdar itu bahasa yang lebih tingginya. Jadi Al-Qur'an. Qara'a yaqra'u iqra artinya membaca. Al-Qur'an artinya bacaan. Jadi Al-Qur'an diturunkan sebagai sebuah bacaan, bukan sebuah pajangan. Mungkin kita pernah menonton di sinetron atau di TV di mana gitu, atau di antara kita mungkin ada kejadian di fakta di dunia nyata ketika akad nikah ada yang namanya seperangkat alat sholat dijadikan mahar, ya Pak? Ada seperangkat alat sholat dijadikan mahar. Di sana ada yang namanya Al-Quran. Guru saya Pak Baijuri pernah bilang kalau Al-Quran itu dijadikan mahar itu berat, karena seorang suami itu dia harus mengajari suami istrinya sampai Al-Quran itu tamat pembahasannya. Berat Pak. Makanya beliau sendiri bilang ke saya, dia pun gak pakai Al-Quran sebagai maharnya karena berat. Jadi selain itu Al-Quran itu diturunkan di daerah yang paling istimewa. Di antara kemuliaan Al-Quran itu banyak Pak. Dimulai dari diturunkan kepada Nabi paling mulia, kepada malaikat paling mulia, ke daerah yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, ke umat yang paling mulia. Diturunkan kepada malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Diturunkan kepada dua daerah yang paling mulia, Makkah dan Madinah. Yang mana dua daerah ini nanti di hari kiamat tidak akan bisa disentuh Dajjal. Dajjal itu nggak bisa masuk di sana karena mulianya tanah suci ini. Lalu diturunkan kepada umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad SAW. Siapa? Kitalah umatnya. Al-Quran pertama kali itu diturunkan ketika Nabi Muhammad turun di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad berdiam diri di Gua Hira. Ketika itu Nabi Muhammad sedang merenung atas perlakuan kafir-kafir Mekah pada masa itu. Perlakuan mereka yang seperti jahiliyah. Jahiliyah secara bahasa itu bodoh, tapi mereka tidak bodoh. Mereka pintar, mereka pandai, fisik mereka kuat. Pada waktu itu sastra seni syair itu sangat tinggi, dipandang sangat tinggi. Yang mana syair yang sangat bagus digantung di pintu Ka'bah. Saking pintarnya. Tapi apa yang bodoh? Apa yang jahiliyah? Perlakuan mereka, kelakuan mereka yang jahiliyah. Jadi pada masa itu syair itu dianggap sebagai kedudukan yang terhormat. Yang bisa membuat syair yang bagus itu dipandang terhormat. Jadi ketika Nabi Muhammad sedang berdiam diri di Gua Hira, tiba-tiba muncul sebuah cahaya. Cahaya itu malaikat Jibril. Tapi waktu itu Nabi Muhammad bingung, heran. Kita pribadi. Misalnya kita lagi duduk, diam, termenung, tiba-tiba muncul cahaya. Kaget, ya kan? Kaget kita. Tapi Nabi Muhammad ketika itu awal muncul, dia berusaha untuk tidak takut. Lalu cahaya itu bilang, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad bilang, Ma Nabi Qori, aku gak bisa membaca. Ma Nabi Qori, aku gak bisa membaca. Baru kedua kalinya dibilang lagi, Iqra, bacalah. Sama jawaban Nabi Muhammad yang kedua ini juga, Ma Nabi Qori, aku tidak bisa membaca. Barulah yang di ketiga kalinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Barulah yang ketiga itu Nabi Muhammad mengikuti dengan perlahan, baru turunlah wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Turunlah 5 wahyu yang pertama. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini wahyu yang pertama. Ketika itu Nabi Muhammad tidak langsung menyebarkan dakwah. Nabi Muhammad takut. Nabi Muhammad pulang ke rumah, berdiam diri di rumah. Baru turunlah ayat yang kedua, surat Al-Mudaththir. Lalu pada masa itu Al-Quran dituduh sebagai syair, Nabi Muhammad dituduh sebagai penyair. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Ummi, kalau bahasanya ummi.
Ummi itu tidak bisa baca tulis. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Mereka menuduh Nabi Muhammad seorang penyair, seorang pembuat syair. Padahal Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Gimana? Nggak bisa. Tapi karena apa? Nabi Muhammad hikmahnya beliau tidak bisa baca tulis sebagai melemahkan orang-orang kafir. Ketika dituduh sebagai penyair, lah Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Gimana mau bikin syair? Itu salah satu hikmahnya. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Orang-orang kafir pada waktu itu juga bertanya, kok Al-Quran diturunkannya secara perlahan, secara mutawatir? Kalau kita baca buku-buku pengertian Al-Quran ada secara bahasa, secara istilah. Secara bahasa yang saya jelaskan tadi, sedangkan yang secara istilah itu wahyu diturunkan secara mutawatir kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara mutawatir. Kenapa nggak diturunkan secara satu? Langsung aja diturunkan Al-Quran tuh. Hikmahnya adalah agar secara perlahan-lahan bisa masuk ke dalam hati kaum mukminin pada masa itu, bisa mereka menghafalnya, bisa mengamalkannya, lebih masuk ke dalam hati. Itu adalah satu hikmahnya. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad yang dituduh penyair hanya bisa seperti itu. Karena Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat, mukjizat yang Nabi Muhammad paling besar, paling mulia di antara mukjizat yang lain. Kenapa mukjizatnya tidak seperti Nabi Musa yang bisa membelah lautan, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati? Nabi Muhammad juga ada mukjizat yang aneh-aneh, yang ketika dilihat itu ganjil kita melihatnya, di luar akal manusia. Mulai dari mengeluarkan air dari telapak tangannya sampai membelah bulan. Bulan itu dibelah. Tapi mukjizat itu hanya bisa dilihat oleh orang pada masa itu saja. Sedangkan kita yang di masa sekarang tidak bisa melihatnya. Sedangkan orang kafir yang pada masa itu yang bisa melihat mukjizat itu secara depan mata mereka, tapi mereka tetap tidak beriman. Mereka menyuruh Nabi Muhammad, kau ubah gunung itu sebagai emas, maka kami akan masuk Islam. Allah berfirman, kubah pun jadi emas, mereka nggak akan beriman. Tapi kenapa Al-Quran dijadikan mukjizat paling mulia? Karena mukjizat Al-Quran ini abadi, Pak. Mukjizat Al-Quran ini abadi. Dia diturunkan untuk sepanjang masa sampai hari kiamat kelak. Di Al-Quran ditulis sebuah tantangan. Fa'tu bi suratim min mithlih. Buatlah sebuah surat yang menyerupai. Kalau nggak sanggup surah Al-Baqarah yang panjang, satu saja yang pendek. Al-Ikhlas, Al-Kautsar yang paling pendek. Tapi mereka tak nggak sanggup, Pak. Pada masa itu ada penyair yang pada zaman sama Nabi, dia dipandang mulia oleh orang kafir, namanya Al-Walid bin Mughirah, Al-Mughirah. Dia ditanya oleh Abu Jahal, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Al-Walid bilang, sungguh Al-Quran itu bukan sebuah puisi, bukan sebuah sastra, bukan sebuah syair. Kata-katanya tidak pernah aku dengar sebelumnya. Kata-katanya sangat manis didengar, sungguh indah. Tapi sekarang pun tantangan faktu bisuratim min misli itu masih terus ada sepanjang zaman, tapi tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Karena apa? Memang Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat. Mukjizat itu al-i'jaz, melemahkan orang-orang kafir. Diturunkan kepada umat yang paling mulia, yaitu kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ragu apa lagi kita untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, sedangkan pahala membaca Al-Quran itu sangat besar. Rasul tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sudah berapa huruf yang kita baca? Betapa besar pahala membaca Al-Quran. Saya sendiri aslinya 2 SMA. Saya pernah mondok di Sumbar, tapi saya pindah ke tempat Pak Bejuri. Padahal di tempat Pak Bejuri nggak ada SMA-nya, khusus SMP. Tapi saya nekat keluar putus SMA karena di pondok lama itu belajar Al-Qurannya nggak dalam, tidak mendalam. Ternyata benar ketika saya masuk ke tempat Pak Bejuri, banyak perubahan ketika membaca Al-Quran. Dulu di pondok lama saya nggak kenal ikhfa, dengung, guna itu saya nggak tahu, Pak. Saya baca ya lantaknya semua. Terus saya baca nggak ada panjang pendek, huruf-huruf tuh nggak peduli saya, Pak. Baru di tempat Pak Bejuri baru saya kenal kalau huruf H dan huruf H itu beda, huruf Z dan Z itu beda, Pak. Jadi karena saya tahu memang Al-Quran ini sebuah mukjizat untuk umat Nabi Muhammad. Jadi saya tidak ragu untuk keluar dari bahasanya putus sekolah, putus SMA untuk mempelajari Al-Quran. Karena kalau misalnya orang bilang kok kamu nekat,
kamu rugi. Apa namanya, kan sekarang kita mandangnya ijazah. Orang-orang anak sekarang terus SMA dapat ijazah untuk kerja, Pak. Tapi saya pribadi kan keluar dari SMA, putus SMA bahasanya kan, Pak. Kok bisa nekat nggak dapat ijazah? Saya sendiri merasakan yang namanya senang. Memang banyak perubahan. Saya nggak merasa menyesal keluar dari pondok lama itu, nggak, Pak. Malah saya merasa bangga, Pak. Nggak ada yang namanya penyesalan. Karena memang banyak sekali perubahan dalam membaca Al-Quran, huruf-hurufnya banyak sekali perubahan, Pak. Maka dari itu saya mengajak bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, agar kita selalu membaca Al-Quran. Terutama ini bulan Ramadan, bulan paling suci, bulan dimana diturunkannya Al-Quran. Di sini Al-Quran diturunkan, maka dari itu mari kita perbanyak baca Al-Quran. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kesalahan dari saya, yang benar dari Allah. Karena manusia ini berasal dari bahasa Arab Nasya yansa, yang artinya lupa. Bahasa Arab itu, bahasa Arab manusia Anas, Pak. Anas manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Anas ini berasal dari bahasa Arab ya Nasya yansa, artinya lupa. Nasya yansa, Anas, yang lupa. Jadi memang kita sebagai manusia mempunyai sifat yang lupa. Mungkin dari itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.